Oke, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu di pelajaran Keterampilan Dasar Tindakan Keperawatan atau KDTK. Oke, untuk materi pertama kita akan bahas tentang infeksi. Sebelumnya Ibu aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Oke, sebelum jauh ke materi, nah apakah anak-anak pernah mendengar istilah infeksi? Atau ada nggak di sekeliling kalian yang sedang tertular infeksi? Atau tahu nggak kalian bagaimana penanganan infeksi? Oke, di slide pertama, nah ini sudah Ibu berikan gambaran tentang infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit. Bentuknya berbeda ya, jelas karena patogennya juga berbeda. Oke, kita mulai dari pengertiannya. Ya. Pengertian infeksi. Nah, infeksi merupakan suatu keadaan ketika tubuh diserang oleh patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan sakit. Atau kata lainnya juga, infeksi merupakan proses invasi dan multiplikasi berbagai mikroorganisme ke dalam tubuh, baik itu bakteri, virus, jamur, dan parasit. Yang saat dalam keadaan normal, mikroorganisme tersebut tidak terdapat di dalam tubuh. Jadi, di dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah terdapat mikroorganisme. Ketika misalkan kalian sakit, berarti ada mikroorganisme lainnya yang bersifat patogen atau jahat, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita dan istilahnya menghancurkan sistem kekebalan tubuh kita, sehingga menyebabkan kita menjadi sakit atau terkena suatu penyakit. Nah, untuk cara penularannya, nah, ada dua, ya, yaitu melalui kontak langsung dan tidak langsung. Nah, untuk kontak langsung, ya biasanya penularannya melalui orang ke orang, ya, dan ada melalui hewan ke orang. Contohnya, mungkin pada saat salah satu teman kalian terkena influenza, ya lagi batuk, pilek, ya dia bersin di hadapan kalian, tidak mematuhi protokol kesehatan, dia tidak pakai masker, terus dia tidak menutup mulutnya pada saat bersin, terus kalian kecipratan droplet ya atau cairan yang keluar dari mulut kena ke kalian, ya besoknya bisa aja kalian langsung kena batuk atau pilek. Yang kedua tentang hewan ke orang. Nah, misalkan ini ada hewan yang terkena virus rabies. Ya, dia mencakar atau dia menggigit salah satu keluarga kalian, ya mudah-mudahan tidak pernah ya. Jadi kalau misalkan sampai tergigit atau tercakar, otomatis ya orang yang terkena ya cakaran atau gigitan itu terpapar virus rabies juga yang mengakibatkan dia juga bisa terkena rabies. Yang kedua, cara penularannya secara tidak langsung, di mana melalui gigitan serangga. Misalkan ya nyamuk Aedes aegypti itu sebagai vektor atau pembawa virus ya menghinggap atau menggigit kalian yang sehat ya sehingga virus itu bisa masuk melalui tubuh kalian lewat peredaran darah yang menyebabkan kalian terkena DHF atau demam berdarah. Yang kedua, kontaminasi air atau makanan ya. Jadi kalau kalian suka jajan sembarangan, di mana tempat jajan kalian tidak bersih, ya banyak lalat yang menghinggapi, ya bisa saja ya makanan yang sudah terhinggapi oleh lalat yang kita tidak tahu lalat itu sempat hinggap di mana saja, misalkan habis dari TPA atau dari kamar mandi bisa aja kan ya. Jadi dia menghinggapi makanan kalian, terus kalian konsumsi, otomatis ya pasti kalian akan terkena penyakit, ya entah itu diare, entah itu tifus, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, penyebab infeksi, ya mungkin kalian pernah dengar istilah bakteri. Ya, nah bakteri itu adalah organisme satu sel, di mana cara penularan penyakitnya yaitu dengan dia mengeluarkan namanya toksin atau racun. Ya, nah bentuk bakteri ini ada beberapa bentuk ya. Yang pertama yaitu basili atau batang. Ya, jadi contoh bakteri ini ada bakteri tifoid yang menyebabkan orang terkena tifus, terus ada sistisis yang menyebabkan orang bisa terkena infeksi saluran kencing. Terus yang kedua ada koki atau bulatan, di mana bisa menyebabkan infeksi Staphylococcus dan gonore. Ini bisa menyebabkan penyakit pada kelamin. Ya, yang ketiga adalah spirochaetes atau berbentuk spiral.
Ya, contoh penyakitnya itu sifilis. Ini juga berada di organ genitalia. Yang keempat ada vibrio atau koma, ya, menyebabkan penyakit kolera. Ya, ini penyakit kulit. Ya. Nah, yang kedua yaitu virus. Nah, ini pasti kalian sudah tidak asing lagi mendengar istilah virus, ya. Nah, ukuran virus ini jauh lebih kecil daripada bakteri, ya, sehingga dia membutuhkan host, ya, atau orang, ya, untuk menggandakan diri, ya. Tidak hanya orang aja, bisa hewan atau tanaman. Ya, contoh infeksi virus yang sering terjadi, ya, yaitu adalah virus HIV, yang terbaru juga ada COVID-19. Ini ya contohnya virus corona, ya, ini ada virus HIV/AIDS. Nah, terus selanjutnya, oke, jamur. Nah, ini jamur merupakan organisme primitif yang dapat hidup di udara, tanah, tanaman, atau di dalam air. Nah, beberapa juga bisa hidup di dalam tubuh manusia. Ya, manusia bisa terserang jamur jika sistem imunnya sedang lemah atau sedang meminum antibiotik. Ya, contohnya penyakit akibat jamur ada panu, ya, ini penyakit kulit ya, ada kadas, kurap, nah, jerawat, ya, yang bisa muncul di punggung, dada, lengan atas. Nah, bisa juga pada bayi terdapat jamur, ya, atau yang disebut dengan istilah Candida albicans, ya, karena sistem imunitasnya lemah, ya, karena bayi kan belum tubuhnya, anatominya masih belum sempurna, ditambah lagi daya tahan tubuhnya menurun, ya, jika dia terkena jamur ya cepat sekali, ya, bisa menyebabkan, ya, tadi Candida albicans, ya. Nah, berikutnya parasit. Nah, ini juga, ya, pasti kalian kalau waktu kecil, ya, mungkin pernah cacingan. Nah, itu akibat dari parasit. Ya, parasit merupakan mikroorganisme yang membutuhkan organisme atau host lainnya untuk bertahan. Ya, jadi contoh dari parasit itu ada satu, yaitu protozoa. Nah, protozoa ini adalah organisme yang memiliki satu sel. Ya, contoh penyakitnya adalah giardiasis, yaitu infeksi di pencernaan yang dapat terjadi akibat meminum air yang terinfeksi protozoa. Terus yang kedua ada helminth, yaitu organisme yang memiliki banyak sel. Ya, biasanya dikenal dengan nama cacing. Nah, ini yang suka cacingan, ya, ini virusnya bakterinya yang ada di tubuh kalian sehingga kamu bisa cacingan, ya, bisa cacing kremi atau cacing pita. Nah, ini contoh cacingnya bisa kalian baca nanti. Yang ketiga adalah ektoparasit, ya, di mana organisme yang memiliki banyak sel, biasanya itu terdapat di makanan dan hidup dari kulit manusia, misalkan nyamuk, lalat, kutu, atau tungau, ya. Makanya kalau kalian di rumah harus rajin-rajin ganti spraynya, ya, jangan sebulan sekali baru diganti, paling tidak lah 2 minggu lah, sebulan ganti 2 kali, ya, atau bahkan lebih bagus lagi, ya. Nah, gejala infeksi tadi kita sudah bahas, ya, dari penyebab infeksi itu apa saja. Nah, sekarang gejalanya. Nah, ciri-ciri atau orang yang bisa terkena infeksi itu ciri-cirinya gimana sih, Bu? Nah, nih, gejala infeksi secara umum dirasakan adalah demam. Ini yang paling sering sekali terjadi, ya. Nah, namun tergantung juga apa penyebab infeksinya. Ya, dan gejalanya itu juga bisa bersifat lokal atau sistemik. Ya, sistemik itu artinya menyebar ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalkan dia bersifat lokal, ya, jadi kalau dia jamur, ya, di bagian kulit mana yang ada jamur, di sana aja dia merasakan. Nah, kalau sistemik berarti dia menyebar ke seluruh tubuh, ya, lewat peredaran darah, sehingga dia merasakan demam, batuk, sakit tenggorokan, dan merasakan nyeri. Ya, jadi beda penyebab, beda juga gejalanya. Tapi secara umum pasti ditandai dengan demam, ya. Oke, lanjut ke infeksi nosokomial. Nah, ini infeksi yang sering sekali terjadi di rumah sakit, ya, sehingga infeksi nosokomial ini harus benar-benar kalian bisa pahami, ya, supaya kalian tidak menjadi
penyebar, ya, penyebar penyakit kepada pasien. Infeksi nosokomial atau HAIS atau Healthcare Association infeksi adalah infeksi yang terjadi di rumah sakit dan berasal dari fasilitas rumah sakit atau tenaga kesehatan atau pasien lainnya. Jadi ketika ada seseorang, ya, misalkan pasien datang pertama karena diare, ya. Nah, kalau perawatnya atau fasilitas tenaga kesehatannya tidak bisa menjaga diri, tidak bisa melaksanakan protokol kesehatan, sehingga apa? Ya, yang tadinya pasien masuknya diare, ya tiba-tiba bisa jadi TB paru. Nah, ini terjadi infeksi nosokomial. Ya, kok bisa terjadi infeksi nosokomial? Ternyata dia digabung rawat inapnya dengan orang yang terkena TB paru, ya, sehingga yang awalnya diare jadi kena TB paru, ya. Jadi ingat, kedua tangan perawat itu bisa menyembuhkan, bisa juga sebagai penular penyakit. Jadi kamu jangan sampai nanti pada saat kamu PKL, kamu yang menyebabkan pasienmu terkena penyakit lainnya. Jadi benar-benar protokol kesehatan itu harus diterapkan. Oke, berikutnya rantai infeksi. Nah, rantai infeksi itu dibagi menjadi reservoir, portal keluar, cara penularan, portal masuk, dan host rentan. Ya, jadi kalian tugasnya adalah mencari istilah masing-masing dari rantai infeksi tersebut dan dibuat di buku catatan masing-masing ya. Oke, lanjut. Tindakan pencegahan infeksi. Nah, ini ada beberapa tindakan pencegahan infeksi. Ya, salah satunya juga kita mencegah terjadinya infeksi nosokomial di rumah sakit. Yang pertama adalah teknik asepsis. Ya, ini merupakan teknik bersih dan teknik steril, di mana kita juga ingin agar mikroorganisme yang ada di tubuh kita ya tidak menjadi pusat penyebaran penyakit ya, dengan cara misalkan kalau teknik bersih salah satunya adalah dengan cara cuci tangan. Nah, kalau teknik steril biasanya ini dilakukan pada tindakan invasif ya, misalkan lagi operasi ya, itu dilakukan teknik steril sehingga tidak bisa menularkan ke pasien ya untuk penyakitnya. Yang kedua adalah teknik antisepsis ya, di mana upaya pencegahan infeksi dengan cara membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga adalah dekontaminasi. Tindakan yang dilakukan agar benda mati dapat ditangani oleh petugas kesehatan secara aman. Yang keempat adalah pencucian. Nah, ini pencucian misalkan alat yang tadinya kena cairan, kena darah pasien, kena kotoran, kena muntahan, itu dibersihkan. Ya, yang kelima adalah desinfeksi. Dan desinfeksi tingkat tinggi dapat dilakukan dengan cara menggunakan larutan kimia. Terakhir yaitu adalah sterilisasi, ya, yaitu menghilangkan semua mikroorganisme. Jadi kalian harus paham 6 istilah yang Ibu sampaikan, ya. Lanjut, pedoman pencegahan infeksi. Yang pertama, ya ini yang sudah sering sekali dihimbau, apalagi masa pandemi seperti ini, yaitu mencuci tangan. Ya, nah kalau di rumah sakit indikasi mencuci tangan itu disebut dengan 5 moment cuci tangan. Ya, jadi kamu cari tahu sendiri pas waktu ngapain aja kamu harus cuci tangan atau setelah ngapain aja kamu harus cuci tangan. Itu harus kamu cari. Ya, dibuat di buku catatan juga ya. Yang kedua, mencuci tangan dengan teknik yang tepat. Jadi kalau kamu cuci tangan yang asal, ya hanya sekadarnya aja, ya sama aja bohong, ya. Jadi bakteri, kuman ya masih nempel, ya. Yang ketiga, menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Ya, kenapa harus dengan air mengalir? Ya, jadi ketika tangan kamu kotor, ya, dengan air mengalir bisa meluruhkan, ya. Jadi kuman, bakteri yang menempel di tanganmu, ya bisa luruh, ya, sehingga tanganmu menjadi bersih. Kalau misalkan tidak ada sabun, kamu bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, ini yang kedua menggunakan cairan antiseptik ya. Salah satunya tadi hand sanitizer dengan cara ya 6 langkah cuci tangan tetap ya.
Yang ketiga adalah pemakaian sarung tangan. Nah, sarung tangan ini bisa bersifat steril, ada yang desinfektan tingkat tinggi atau DTT, sarung tangan bersih, sarung tangan rumah tangga. Nih, kalau yang di rumah sakit kita pakainya yang seperti ini. Ya, kalau misalkan untuk rumah tangga kamu ingin belanja, misalkan ya cukup dengan sarung tangan seperti ini. Ya, jadi kamu pakai sekali pakai langsung buang. Ya, sama juga handscoon ini juga sekali pakai ya. Berikutnya ada sterilisasi. Nah, sterilisasi ini ya dibagi menjadi 3, ada uap, panas kering atau oven, yang berikutnya kimia. Alat bisa dimasukkan. Jadi kalau misalkan menyimpan has atau kasa ya bisa di bagian atas. Kalau menyimpan misalkan kamu ingin mensterilkan bengkok, klem ya dan alat lainnya kamu bisa taruh di sini, atau peralatan luka kamu bisa ditaruh di bagian bawah. Nah, terus ada yang ini yang panas kering ya. Kalau ini yang uap. Ya, jadi yang uap ini biasanya kita pakai untuk mensterilkan mungkin alat-alat yang berupa botol, bisa juga di sini disterilkan ya kalau misalkan mau dipakai lagi. Kalau misalkan pada ibu rumah tangga biasanya ini juga dipakai ya, ini dipakai untuk mensterilkan botol botol atau dot asinya ya. Terus yang kalau dengan kimia berarti pakai bahan kimia ya. Jadi sekali lagi ini yang contoh sterilisasi panas kering ya, ini yang uap. Nah, untuk pembuangan sampah ya kita dibagi 2 juga. Ada sampah medis, ada sampah non medis. Nah, jadi kamu nanti pada saat PKL kamu harus benar-benar memperhatikan mana yang sampah medis, mana yang non medis. Kalau sampah medis berarti alat-alat yang bersifat medis, misalkan handscoon, masker, itu kamu buang di sampah medis. Kalau sampah non medis berarti kertas ya. Jadi bekas alat yang non medis yang kamu buang di sampah non medis. Nah, kalau yang kuning ini, tau nggak ini untuk apa? Nah, ini namanya safety box. Ini biasanya untuk menyimpan alat-alat atau injeksi yang sudah terpakai. Jadi jarum injeksi itu dibuang di sini. Terus ampul bekas obat juga dibuang di sini. Ya, sampai di sana paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, penyebabnya beda, otomatis juga pengobatannya pasti berbeda ya. Nah, untuk bakteri atau antibiotik biasanya kita berikan ya. Jadi kalau misalkan dia akibat bakteri ya biasanya kita harus minum antibiotik. Ya, jadi jangan sembarangan itu menggunakan antibiotik. Ya, ini hanya untuk antibiotik itu untuk bakteri. Yang kedua, virus. Ya, kita berikan namanya antivirus, atau kalau pada pasien HIV namanya ARV. Ya, antiretroviral virus. Ya, jadi yang kedua juga bisa melalui vaksinasi. Jadi kalau misalkan ibu yakin orang tua kalian pasti sudah memberikan vaksinasi lengkap sehingga daya tahan tubuh kalian juga terhadap penyakit yang biasa sering terjadi di Indonesia juga bisa tertangani ya. Yang ketiga yaitu jamur. Biasanya obat-obat yang diberikan itu bersifat anti jamur yang bersifat topikal. Topikal berarti dioleskan. Ya, ada anti jamur juga yang diminum, yang diberikan hanya pada kasus-kasus tertentu. Nah, yang terakhir itu parasit, ya biasanya diberikan obat anti parasit seperti anti amuba dan anti malaria. Oke. Nah, sekian ya materi yang bisa Ibu sampaikan. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau penjelasan Ibu terlalu cepat, ya kalian bisa baca ulang lagi slide yang Ibu berikan. Nah, dalam the new normal ini, yuk kita hidup tetap menjadi sehat. Ya, jadi sekian presentasi Ibu. Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.